reaction Minecraft movie tapi di teman tidur. Hey Soalnya Sniper, ya gua nontonnya di Siapa nih HP. dari kalian yang request aku bawain cerita terbaru kali ini dari film yang berjudul Minecraft the Movie. Nah, coba komen di bawah dong Kita skip aja. dengan mobilnya yang sudah Get berasap. out. Sementara itu di sisi yang Ya, lain kalian ada udah lihat sepasang belum kakak video? adik nih yang sedang pindahan rumah. Setelah kematian ibu mereka, Intro. keduanya pun pindah rumah ke Kuglas untuk memulai hidup yang baru. Keduanya pun disambut dengan baik oleh Oke, seorang maklar, keluar. dan maklar itu pun memberikan kunci rumah itu dan juga pergi. Mereka pun masuk ke dalam rumah baru mereka. Di sana sang adik yang bernama Henry terlihat sedang membalik-balikan halaman bukunya. Dan di dalam buku tersebut kita dapat melihat nih, ada beberapa desain bentuk benda-benda yang Itu sepertinya kayak itu merupakan Enderman benda nggak sih? impiannya. Sementara sang kakak bernama Natalie sedang merapikan barang-barangnya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Mereka tinggal dengan baik di sana. Natalie pun membuatkan sarapan untuk adiknya, dan Henry pun kemudian pergi ke sekolah barunya. Henry pun menepi ke toko video game milik Gareth dan bertemu dengan Gareth. Ia melihat-lihat ke sekitar toko tersebut nih dan memuji toko milik Gareth sangatlah keren. Di sana Gareth memberikan selebaran kepada Henry yang isinya tentang mentoring bermain game bersama Gareth. Setelah itu ia pun pergi ke sekolah membawa selebaran tersebut. Di sana ia disambut oleh kepala sekolah. Kepala sekolah senang nih dengan kedatangan Henry, apalagi setelah ia tahu Henry memiliki nilai yang bagus. Ia pun memulai hari pertamanya di sekolah itu. Di sini di kelas pertamanya temannya meremehkan profesi peneliti Gua kecilin lah suaranya biar suara gua kedengeran. Soalnya gua nggak pakai headset. Dan temannya pun menyuruh Henry untuk membuktikan padanya nih kalau ya? profesi peneliti roket itu profesi yang keren. Di situ Henry pun kemudian membuat sebuah pamannya. Awalnya Gareth menolak nih, tetapi karena dibayar, akhirnya ia menerimanya. Mengingat si Gareth sedang terancam bangkrut, tokonya ingin digusur dan uangnya habis untuk rela. Akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut. Ia pun menemui kepala sekolahnya Henry. Ia menjemput Henry di sana dengan mobilnya. Mereka pun pergi dari sana dan sesampai di toko video game milik Gareth, Henry terlihat sedih nih karena setelah insiden jetpack tadi, ia merasa tidak ada gunanya menciptakan benda impian. Iya. Bukunya itu yang berisi benda-benda impiannya dan tidak sengaja melihat kubus itu. Di kubus itu sudah tertulis nih, jangan pernah menggabungkan dua kubus tersebut dalam kondisi apapun. Henry yang memiliki keinginan tahuan yang tinggi dengan sengaja menggabungkan kubus tersebut dan kemudian kubus itu tampak bereaksi dan menyala. Sementara Natalie menghubungi maklar tersebut nih yang bernama Dawn karena mereka sudah tidak memiliki orang dewasa dalam hidup mereka. Dengan terpaksa Natalie mencoba menghubungi Dawn karena ia panik. Ia tidak mendapatkan jawaban dari Henry saat ia menelpon Henry. Ia mengatakan seharusnya Henry sudah sampai pulang ke rumah 1,5 jam yang lalu. Tidak disangka Dawn mengatakan kalau Henry bisa saja kena masalah nih karena telah meledakkan pabrik kentang. Natalie terkejut, ternyata ledakan tadi saat ia sedang presentasi, ternyata itu ulahnya Henry. Dawn pun mengantarkan Natalie ke lokasi Henry berada. Sementara Henry bersama Gareth sedang pergi menuju tambang. Mereka pun masuk ke tambang tersebut nih dan dari kejauhan ada seekor binatang yang tampaknya mereka. Di dalam sana mereka melihat ada sebuah portal dan tidak lama Natalie juga Dawn masuk ke dalam tambang. Natalie bingung siapa Gareth dan Henry menjelaskan kalau Gareth adalah mentor gamenya. Sementara itu kubus itu tampaknya bereaksi dengan portal itu dan juga menarik Henry. Akhirnya Henry pun masuk ke dalam masuk. Mereka pun bingung tetapi juga terpesona dengan keindahan tempat tersebut. Nak damage. Di sana Minecraft dengan seekor kambing. Sementara itu di sisi yang lain ada babi. villager nih yang terlihat penasaran dengan portal tersebut. Domba pink. Portal itu tanpa sepengetahuan mereka. Sementara itu di sisi yang lain para piglet sedang bekerja rodi di sana. Dan salah satu dari piglet kecil menunjukkan karyanya pada Malgosa. Namun sayangnya karena Malgosa benci dengan kreativitas, ia pun segera membunuh piglet kecil itu. Tidak lama muncullah sebuah orb di sana. Ia menandakan kalau portal ke Overworld telah dibuka. Dan ia senang dengan hal tersebut nih. Ia pun pergi ke tempat Steve bicara. Ia memerintahkan Steve untuk mengambil kubus itu. Steve tidak menyangka nih kalau Overworld akhirnya terbuka kembali setelah sekian lama. Steve tidak ingin menerima perintahnya Malgosa, namun ternyata Malgosa sangat licik.
Ia menggunakan kalung milik Dennis untuk mengancam Steve, seolah-olah dia telah menyandra Dennis. Steve tentu saja tidak ingin nyawa anjing kesayangannya terancam dengan sangat terpaksa ia menerima perintah tersebut. Piglet Sementara itu, belum seorang masuk villager keluar overworld. dari portal Iya. dan Dennis akhirnya Ini berhasil yang masuk masuk dunia portal nyata itu. nih. Sementara itu, Garrett sedang Villagernya. berbincang nih dengan seekor kambing. Ia berpikir kalau kambing itu dapat mengerti dirinya. Sementara itu Dennis pun melolong dan malam pun tiba. Dan suasana overworld pun berubah menjadi gelap dan mencekam. Oke. Saat mereka mendapatkan serangan dari para spider jockey. Spider Mereka jockey? berkabut melarikan Aku baru diri. tahu. Henry pun tidak sengaja menabrak Ya udah batang dari pohon, dulu sih. dan salah Gua satu udah batang nonton itu filmnya mengecil. 3 Ia bingung nih dan Ini yang takjub ketiga. dengan kehebatan itu. Dengan cerdik dan cepat tanggapnya, ia tampaknya sudah mengerti sistem di dunia ini seperti apa. Ia pun akhirnya membangun benteng pertahanan dari serangan spider jockey itu. Sementara Garrett terjebak di lubang, namun ia berhasil melarikan diri dari lubang sana. Yang mengejutkannya, ia tidak sengaja bertemu dengan Chi Reaper dan tidak sengaja memukulnya. Reaper pun meledak dan muncullah zombie. Garrett pun lari dan ia mengambil kubus itu, tapi kubus itu terkena panah dari skeleton dan terlempar. Portal pun tertutup. Garrett panik nih, tetapi ia tidak melupakan kubus tersebut. Ia mengambil kubus itu dan masuk ke benteng pertahanannya Henry. Ia pun bingung dan tidak tahu bagaimana ia naik. Beruntungnya Garrett berhasil diselamatkan oleh Henry dan kemudian menyusul sebuah ledakan dari Creeper. Dan banyak zombie berdatangan naik ke benteng itu melalui lubang akibat ledakan dari Creeper. Di saat terpojok itu, tidak disangka datanglah Steve menolong mereka. Saat pagi, semua monster pun terbakar. Di sana Steve bertanya pada mereka di mana Dennis karena ia pikir mereka tahu di mana Dennis, mengingat Steve memberikan kepercayaan pada Dennis nih untuk meletakkan kubus itu ke rumahnya. Tetapi mereka tidak tahu siapa Dennis dan akhirnya mereka justru rebutan kubus. Mereka butuh kubus itu untuk pulang. Steve mengatakan kalau mereka tidak dapat pulang karena Earth Crystal telah hancur akibat kena panah dari skeleton tadi. Earth Crystal adalah satu-satunya cara mereka untuk kembali ke dunia nyata. Steve mengatakan ia akan membuatkan kristal pengganti untuk mereka dari Woodland Mansion. Steve menjanjikan pada mereka dapat kembali ke dunia nyata sebagai gantinya mereka memberikan kubus itu padanya. Mereka pun akhirnya sepakat dengan hal tersebut. Steve pun mengajak mereka ke sebuah desa terdekat di sana. Mereka melihat beberapa warga desa dan beberapa You've got your rules. Well, I've got mine too. Алкоголь сломал на крышу замок. Хочу навсегда с тобой.